kita ini di Indonesia sudah menerapkan regulasi emisi yang dicanangkan oleh KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk sepeda motor itu kalau nggak salah sejak Agustus 2013 itu sudah harus memenuhi Euro 3. Sedangkan kalau untuk mobil bensin itu mulai Oktober 2018 harus memenuhi Euro 4, dan kemudian untuk mobil diesel yang sedianya akan menjadi Euro 4 bulan April tahun depan tapi mungkin digeser sehingga masih menggunakan standar emisi Euro 2 sejak September 2003. Nah, kalau kita lihat regulasi emisi yang berlaku, tentu ini adalah konsekuensinya kepada teman-teman APPM. Mesin yang digunakan juga harus menyesuaikan teknologinya sehingga bisa menghasilkan emisi tersebut. Tapi biasanya pembuat mesin juga membuat syarat bahan bakarnya harus comply juga untuk menghasilkan emisi sesuai regulasi emisi tadi gitu ya. Nah di kita tahu bahwa bensin kita itu ada yang 90, 92, 95, 98 ya. Kemudian solar kita ada yang 48, 51, 53. Nah dari slide yang ada kalau kita lihat RON 88 nama RON 90 saya coret juga CN48. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita menggunakan regulasi emisi Euro 3 untuk sepeda motor, maka bahan bakar dengan RON 88 sama 90 itu tidak sesuai. Demikian juga kalau kita menggunakan solar Euro 2 itu bahan bakar dengan setan number 48 juga tidak sesuai juga. Nah kita bisa lihat di slide berikutnya. Jadi spesifikasi bahan bakar di seluruh dunia ini diatur di dalam yang namanya World Wide Fuel Charter. Jadi ini adalah kesepakatan dari pabrikan mesin. Jadi bukan pembuat bahan bakar, tapi pabrikan mesin yang mensyaratkan bahan bakar tertentu untuk menghasilkan emisi tertentu. Contoh, kita gunakan bensin kategori 2 atau tidak. Kalau kendaraan kita ingin menghasilkan emisinya memenuhi persyaratan Euro 3, seperti sepeda motor. Kita bisa gunakan juga kategori 3 atau 4 di dalam World Wide Fuel Charter. Kalau regulasi emisi yang dipenuhi adalah Euro 4. Demikian juga di solar, kita harus pakai bahan bakar kategori 2 kalau regulasi emisinya harus memenuhi Euro 2. Nah, kalau kita lihat bensin yang masuk kategori 2, 3, dan 4 itu tidak ada yang RON-nya di bawah 91. Jadi adanya minimum 91. Alternatifnya bisa 91, bisa 92, bisa 95, bisa 98, dan seterusnya. Demikian juga di solar. Solar itu kalau kategori 2 atau ke atas, maka minimum setan number-nya itu adalah 51. Lebih tinggi dari itu boleh juga. Nah, terus seperti apa bahan bakarnya? Di slide berikutnya, slide 4. Kita bisa lihat bahwa spesifikasi bensin itu diatur di sini, parameternya banyak. Kalau tadi kita sudah bahas RON, kemudian juga harus diperhatikan lagi adalah sulfur. Kenapa? Karena sulfur ini nanti akan merusak catalytic converter kalau dibiarkan lebih tinggi dari ketentuan yang ada. Di sini misalkan kita bisa baca kategori 3 itu sulfurnya maksimum 30 mg per kilogram ya. Nah kalau catalytic converter rusak maka nanti tidak ada yang mengubah NOx kembali menjadi N2 dan O2 ya. Kemudian ada olefin aromatik yang dibatasi juga. Kenapa? Olefin aromatik kan menguntungkan, bisa mendongkrak angka oktan ya karena ikut berkontribusi menaikkan oktan. Tapi dua unsur itu akan membentuk deposit di dalam mesin kita. Jadi kalau olefin dan aromatiknya tinggi, ketika kita butuh oktan tinggi, maka kita harus tambahkan aditif deterjen untuk mencegah timbulnya deposit di dalam mesin kita. Kemudian yang lain lagi di slide berikutnya nomor 5, itu ada ketentuan tentang batasan deposit yang boleh terbentuk. Jadi kalau di spek migas kita, ketentuan ini nggak ada, belum ada. Tapi kalau di luar yang memang strict mengikuti regulasi emisi Euro, maka ketentuan ini harus dipenuhi. Deposit di mana aja, di injektor, kemudian di intake valve, kemudian di combustion chamber atau di ruang bakar. Nah itu juga ditentukan batasannya. Bagaimana dengan solar? Di slide 6 kita bisa lihat, setan number juga di sana minimum 51. Sulfur juga dibatasi, maksimum 30. Jadi kalau di kita di Indonesia ini, satu-satunya bahan bakar yang memenuhi Euro 2 hanya yang dijual oleh Pertamina dengan setan number 53, karena sulfurnya sudah 300 ppm maksimum. Ya. Nah kemudian yang lain adalah air, di slide 6 bawah, dan juga yang slide 7 itu adalah partikulat. Kenapa? Karena air, sulfur, partikulat itu adalah yang kerusakan dari mesin diesel,
yang akan menyebabkan korosi, yang akan nanti menurunkan tekanan kompresi, kemudian merubah spray pattern dan sebagainya, sehingga akhirnya pembakarannya menjadi lebih buruk. Selain itu juga ada ketentuan tentang injektor cleanliness, kebersihan dari injektor, artinya ini berhubungan dengan deposit, dan juga lubricity. Nah, karena itulah kemudian di dalam bahan bakar solar itu ditambahkan aditif, ada lubricity improver, dan ada juga deterjen. Ya. Nah, slide ke-8. Kalau kita lihat, kita ini sekarang paling rendah emisi Euro 2 untuk kendaraan dengan bahan bakar solar. Paling tinggi emisi Euro 4 untuk kendaraan penumpang dengan standar Euro 4. Sedangkan sepeda motor ada di tengah-tengahnya gitu ya. Euro 3. Nah, apa konsekuensinya? Teman-teman ATPM tentu sangat paham tentang ini. Karena kalau mau pindah dari Euro 2 ke Euro 4 itu perubahannya banyak sekali. Ketika dulu sepeda motor pindah dari Euro 2 ke Euro 3, karburator sudah nggak bisa dipakai, harus injeksi sistemnya. Demikian juga di kendaraan, di mobil. Ketika harus masuk ke Euro 2, kebanyakan pindah ke sistem injeksi. Ya. Nah, di diesel juga begitu. Di diesel ketika mau naik ke Euro 4, nanti harus common rail. Dan common rail pun generasi yang kedua, nggak bisa common rail yang biasa yang kita kenal ini. Kemudian nanti ada ditambahkan urea untuk membantu mengembalikan NOx menjadi N2 dan O2. Slide ke-9 kita bisa lihat bahwa dulu kita sering menggunakan perbandingan kompresi itu untuk menentukan run mana yang cocok atau setan number mana yang cocok. Tapi sekarang ini teknologi kendaraan bermotor maju demikian pesat. Kalau kita lihat ada fuel electronic fuel injection, ada supercharger, ada turbocharger, kemudian ada yang dari direct injection ke ruang bakar walaupun itu adalah bensin. Maka kemudian sering angka perbandingan kompresi ini tidak bisa langsung dikaitkan dengan run yang harus dipilih. Nah, demikian juga di solar. Ya, dulu memang patokannya perbandingan kompresi, tapi sekarang dengan adanya common rail, dengan adanya turbocharger, malah kemudian juga menjadi ada variable nozzle gitu ya. Maka angka setan akan menjadi sulit kalau hanya berpatokan dengan perbandingan kompresi. Apa yang terjadi kalau nggak cocok? Maka muncullah apa yang disebut sebagai detonasi, di mana pembakaran tidak terkontrol. Kalau di bensin ada tempat lain yang menyala dengan sendirinya selain busi, sehingga terjadi tabrakan gelombang pembakaran yang akhirnya kita mendengar sebagai bunyi klitik ya. Nah, bagaimana dengan diesel? Diesel ini kan setan itu kan kebalikan sama RON. Kalau RON itu makin tinggi makin lelet, sehingga makin mudah dikontrol. Tapi kalau setan number makin tinggi itu makin responsif, sehingga kalau setan numbernya tinggi, pembakaran itu terjadi di banyak titik, sehingga akhirnya mesinnya menjadi halus, tenaganya menjadi tinggi dan seterusnya. Ya. Slide ke-10 kita bisa lihat bahwa jadi baik RON maupun setan kalau dia rendah, maka pasti akan muncul fenomena detonasi atau kita sering menyebut sebagai klitik. Dengan kata lain, ketika itu pembakaran menjadi lebih buruk. Nah, pembakaran lebih buruk tentu akan mengakibatkan daya turun. Ketika daya turun tapi pengendara ingin mencapai suatu performa tertentu, misalnya kecepatan tertentu, maka dia akan menambah gas, akhirnya bahan bakar boros. Kalau bahan bakar boros dan tidak terbakar dengan sempurna, maka muncul emisi. Ujungnya kemana? Baik emisi maupun detonasi sama-sama ujungnya merugikan masyarakat. Jadi pemiliknya sendiri yang rugi. Selain itu juga penduduk yang dilewati oleh kendaraan bermotor itu menjadi rugi juga karena polusi udaranya tinggi. Slide ke-11 bisa dilihat, kita mau pilih hidup di Jakarta yang kondisinya seperti apa? Seperti yang slide yang di atas, ketika diberlakukan PSBB sehingga Jakarta itu bening sekali ya. Kita bisa lihat gedung di Bogor sana dengan sangat jelas ya. Tapi hari-hari sebetulnya kita hidup seperti gambar yang di bawah. Ya, sekarang pun sudah mulai itu PSBB ini berakhir, sudah mulai kelihatan itu asapnya mulai menutupi gedung-gedung tinggi yang kemudian tidak bisa terlihat dari jauh. Nah, asap itu jangan diremehkan karena asap yang kontribusi terbesarnya datang dari kendaraan bermotor. Buktinya apa? Buktinya ketika PSBB rumah tangga semuanya masak dengan intensif, tapi kendaraan bermotor nggak ada, terus sedikit sekali toh udaranya menjadi sangat jernih gitu ya. Jadi jelas kendaraan bermotor kontribusinya besar. Nah, polusi tadi dari emisi gas buang itu sebetulnya imbas kesehatannya sangat besar. Karsinogen, bisa merusak organ, kanker, susung tulang belakang, otak, anemia, kerusakan sistem pernapasan, kurang oksigen, kerusakan otak, kanker paru-paru, kerusakan sistem peredaran darah, darah mengental, arteriosklerosis, kardiovaskuler, stroke, diabetes dan sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya
Cuman kalau teman-teman kita ini diajak ngobrol tentang emisi, biasanya nggak terlalu respon. Kenapa? Karena nggak dirasakan langsung sekarang. Dirasakannya nanti bertahun-tahun kemudian. Bisa jadi anak cucu yang merasakan ketika kita sudah nggak ada. Nah, kan kasihan ya. Jadi secara umum kita bisa resumekan di slide 12 bahwa sebenarnya kerugian terbesar itu ketika kita menggunakan bahan bakar dengan kualitas rendah itu adalah kesehatan akibat polusi udara yang berasal dari emisi kendaraan bermotor. Ya. Nah, kemudian emisi gas buang tadi itu kemungkinan besar adalah karena kita salah memilih bahan bakar. Kita tidak menggunakan bahan bakar yang seharusnya yang mengikuti regulasi emisi juga. Mungkin teman-teman hanya ngejar transaksinya rendah ketika beli bahan bakar gitu ya, sehingga tampak murah, operasional, biaya rendah gitu. Jadi seperti halnya dua pembicara kita tadi yang sudah duluan, rekomendasi dari pabrik itu sangat penting. Jadi tolong diperhatikan, tolong dibaca buku manualnya. Tak mungkin juga pabrikan itu membuat rekomendasi yang melawan aturan yang ada. Saya kira itu saja.